Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, udah pada makan siang. Tahu ini jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, perkenalkan saya Ibu Ais. Kalian bisa panggil saya Ibu Ais. Dan hari ini kita akan belajar mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Oke, untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa berbicara agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa disyukur. Baik, untuk sekretaris boleh Aurel. Sekarang hari ini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai ya anak-anak semuanya. Baik, untuk apresiasi. Oke, kalian semuanya udah pernah ngelihat kedua kartu ini? Atau ada yang udah punya malah dua-duanya? Oke, kalian udah tahu ya ini kartu apa ya? Kita semua sebagai warga negara Indonesia punya identitas yang nunjukin kita nih warga negara Indonesia, yakni KTP. Nah, kartu sebelahnya itu kartu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tadi, kartu NPWP. Dia gunanya itu sebagai identitas kita sebagai wajib pajak. Kan kemarin minggu lalu kita udah belajar tentang administrasi perpajakan ya. Terus tadi kita juga udah belajar tentang digitalisasi pajaknya sama kedudukan pajaknya. Jadi sekarang kita bahas terkait NPWP di mana dia salah satu elemen penting nih di pajak. Oke, boleh tolong dibacakan Chelsea pengertian pajak itu apa? Pengertian NPWP, maaf. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas resmi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke, baik. Nomor pokok wajib pajak itu singkatnya dia merupakan tadi udah saya sebutkannya dia identitas kita sebagai wajib pajak yang diberikan kepada negara ke kita untuk sebagai identitas resmi kita sebagai wajib pajak nanti dalam melaksanakan segala perurusan administrasi perpajakan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin KTP nih, kita bikin pakai NIK ya, ada NIK-nya. Nah, NIK kita itu sebenarnya sekarang sudah terintegrasi sama NPWP. Jadi, istilahnya itu manfaatnya itu biar nggak ada double dokumen gitu loh. Nah, jadi sekarang negara sendiri sudah memfasilitasi kita untuk satu pintu aja nih. Kalau misalnya sudah terdaftar NIK-nya, berarti NPWP-nya sudah terdaftar. Nah, untuk persyaratan kita sebagai orang yang bayar pajak, itu tuh kita sebagai warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif, baik kita punya kendaraan pribadi dan harta tahta lainnya, dan persyaratan objektifnya kita memiliki penghasilan di atas batas PTKP itu kita wajib mendaftarkan diri dan wajib membayar pajak ya. Lalu di sini lanjut manfaat bagi NPWP sendiri. Manfaat NPWP bagi pemerintah dan wajib pajak sendiri. Oke, bagi pemerintah itu NPWP digunakan untuk sarana utama pengawasan administrasi kepatuhan pajak nasional, lalu digunakan untuk menjaga ketertiban dan transparansi pelaporan keuangan berkala serta memudahkan pengelompokan wajib pajak dalam database digital. Lalu untuk bagi wajib pajak sendiri, NPWP itu gunanya penting banget anak-anak karena digunakan untuk si wajib pajak ini bisa menghindari sanksi tarif karena pemotongan PPh 21. Tadi ingat PPh itu apa? Oke. Nah, jadi itu NPWP ini digunakan sama wajib pajak untuk menghindari sanksi tarif pemotongan PPh 21 di mana tarifnya itu lebih tinggi 20% kalau misalnya mereka nggak punya NPWP nih anak-anak. Lalu bagi wajib pajak sendiri, manfaat NPWP sendiri itu sebagai syarat wajib administrasi perbankan untuk pengajuan KPR,
kredit kendaraan ataupun misalnya ada owner UMKM yang mau mengajukan modal usaha. Lalu setelah itu digunakan juga si wajib pajak ini menggunakan NPWP itu untuk prasyarat perizinan usaha legal kalau misalnya mereka mau membuka bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pendaftaran online atau e-registration. Yang pertama itu kita ngebuka akses portal, di mana kita buka link iregpajak.pajak.go.id. Lalu setelah kita masuk ke dashboard link tersebut, nanti kita buat akun. Di situ nanti ada langkah-langkahnya. Kita harus masukin email aktif dulu. Nah, terus nanti setelah kita memasukkan email kita, dapat tuh di kotak masuk email kita ada link untuk verifikasi. Lalu setelah kita mengklik link verifikasinya, kita ngisi formulir. Formulirnya itu elektronik ya, jadi kalian benar-benar tinggal ngisi. Kalau misalnya udah punya internet, tinggal ngisi di handphone ataupun di laptop. Lalu setelah pengisian formulir elektronik, kalian tinggal kirim dokumen, tinggal KTP kalian foto, nanti diunggah. Terus setelah itu nanti kalian diminta token rahasia, dan setelah tokennya diketik, dikasih ke lamannya, habis itu nanti kalian tinggal klik kirim berkas. Oke, tadi definisi udah, habis itu manfaatnya udah, tata cara pendaftarannya udah, kita lanjut ke Oke. Di sini nanti kalau misalnya Ibu bilang pertanyaannya, nanti kalian jawabnya bareng-bareng aja ya. Oke. Yang pertama, soal pertama tuh berdasarkan kebijakan integrasi satu data kependudukan nasional atau SDI, identitas manakah yang kini digunakan sebagai format NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri? Yang A ada nomor SIM, B NIK KTP, dan C nomor BPJS. Jawabannya yang mana nih anak-anak? Yakin tah? Yakin. Oke. Baik. Benar, jawabannya yang B ya. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Berapakah besaran penalti atau denda kenaikan tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak berpenghasilan yang tidak memiliki NPWP? A itu lebih tinggi 10%, B lebih tinggi 15%, dan C lebih tinggi 20%. Jawabannya yang mana nih? Benar gak ya, C? Oke. Benar, C. Soal selanjutnya, manakah alamat domain web e-registration resmi yang digunakan masyarakat Indonesia untuk melakukan pendaftaran NPWP secara mandiri, daring, ataupun online? Yang A itu ada ireg.pajak.go.id, yang B itu ada pajak.co.id, dan yang C itu ada oss.go.id. Yang mana nih? A atau B? Yang apa nih anak-anak? A. Oke. Baik, benar. Oke. Adakah kuis lagi? Ya, sudah selesai. Untuk kuisnya sudah selesai, dan sekarang kita masuk ke bagian akhir ya anak-anak semua, yaitu kesimpulan. Boleh tolong Chelsea dibacakan kesimpulannya? NPWP adalah identitas resmi wajib pajak yang sekarang sudah semakin praktis karena terintegrasi dengan NIK KTP kita. Fungsi kepemilikan NPWP itu bukan cuma buat bayar pajak, tapi juga krusial untuk syarat administrasi dunia kerja dan perbankan. Daftarnya sekarang sangat mudah, bisa dilakukan dari rumah secara online melalui laman ireg.pajak.go.id. Terima kasih Chelsea. Dan benar ya anak-anak semuanya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu NPWP itu penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari, karena dia juga udah terintegrasi dengan NIK kita ketika kita membuat KTP. Oke, mungkin setelah pemaparan kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi untuk LKPD hari ini itu Ibu sudah share ke ketua kelas, tolong nanti ketua kelas share ke teman-teman yang lain ya. Jadi itu nanti sistemnya kalian take by home LKPD-nya, dan itu kelompok. Oke, ini ya.
Yap, pembelajaran hari ini untuk NPWP sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.